Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anida Surya Hakiki. Saya mahasiswi PGMI semester 4 dengan NPM 240631240006. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan hasil analisis beberapa materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 yang dikaji berdasarkan cabang ilmu linguistik. Nah, materi yang saya analisis meliputi 5 kajian, yaitu fonologi, sastra anak, semantik, pragmatik, dan sintaksis. Melalui analisis ini, kita dapat mengetahui bahwa setiap aktivitas yang terdapat dalam buku ajar sebenarnya telah menerapkan konsep-konsep linguistik yang disesuaikan dengan perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Materi pertama yang saya analisis adalah cerita tak muat lagi, yang terdapat pada halaman 4-5. Pada materi ini terdapat kegiatan menyimak dan membaca nyaring. Guru membacakan cerita, kemudian peserta didik menyimak dan selanjutnya membaca cerita dengan memperhatikan cara pengucapan yang benar. Jika dikaji berdasarkan ilmu linguistik, materi ini termasuk ke dalam fonologi. Fonologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa, baik cara pengucapannya maupun fungsi bunyi tersebut dalam bahasa. Menurut Abdul Chair, fonologi mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang membedakan makna serta cara pengucapannya. Hal ini terlihat pada kegiatan membaca nyaring karena peserta didik diarahkan untuk memperhatikan beberapa aspek, yaitu lafal, intonasi, jeda, tekanan, serta kelancaran membaca. Contohnya pada cerita terdapat beberapa kata yang diberi penanda seperti polkadot favoritnya, mengelak, dan membetuti. Kata-kata tersebut menjadi bagian yang perlu diucapkan dengan jelas agar makna cerita dapat dipahami oleh pendengar. Menurut saya, kegiatan ini sangat tepat diterapkan pada siswa sekolah dasar karena tidak hanya melatih kemampuan membaca, tetapi juga meningkatkan kemampuan berbicara, rasa percaya diri, serta keterampilan menyampaikan informasi secara lisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa materi pada halaman 4-5 merupakan penerapan konsep fonologi melalui kegiatan membaca nyaring. Materi kedua adalah cerita kepala sukulen yang terdapat pada halaman 27. Pada kegiatan ini, guru membacakan cerita, kemudian peserta didik menyimak isi cerita dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. Berdasarkan analisis saya, materi ini termasuk dalam kajian sastra anak. Sastra anak merupakan karya sastra yang disusun sesuai dengan karakteristik anak, baik dari segi bahasa, isi cerita, tokoh, maupun pesan moral yang disampaikan. Cerita kepala sukulen menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa kelas 4. Tokohnya juga dekat dengan kehidupan anak, yaitu Tigor, yang sedang menyiram tanaman. Selain itu, cerita ini mengandung nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan, disiplin, kerjasama, serta tidak menyia-nyiakan air. Pada halaman 27 juga terdapat beberapa kata kerja seperti menyiram, bermain, memutar, menyalakan, beraksi, dan disiram, yang menjadi bagian penting dalam cerita. Menurut Burhan Nurgiantoro, sastra anak tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan karakter. Oleh karena itu, materi ini tidak hanya mengembangkan kemampuan membaca pemahaman, tetapi juga membentuk sikap positif peserta didik melalui pesan moral yang terdapat dalam cerita. Materi berikutnya adalah jelajah kata homonim yang terdapat pada halaman 31-32. Nah, materi ini dianalisis berdasarkan cabang linguistik semantik. Semantik merupakan ilmu yang mempelajari makna kata, frasa, maupun kalimat. Pada halaman tersebut, siswa diperkenalkan dengan kata kabur. Kata tersebut memiliki dua makna yang berbeda. Makna pertama adalah kabur, yang berarti tidak jelas atau buram. Sedangkan makna kedua berarti kabur, yaitu lari atau melarikan diri. Melalui contoh tersebut, peserta didik belajar bahwa satu kata dapat memiliki lebih dari satu makna, sehingga makna sebuah kata harus dipahami berdasarkan konteks kalimatnya. Selanjutnya, siswa diminta mencari contoh kata homonim lainnya beserta maknanya. Kegiatan ini melatih siswa berpikir kritis karena mereka tidak hanya menghafal arti kata, tetapi juga memahami hubungan antara kata dengan konteks penggunaannya. Menurut saya, materi ini sangat penting karena membantu peserta didik menggunakan kosakata secara tepat dalam komunikasi sehari-hari. Jadi,
Materi pada halaman 31-32 merupakan penerapan konsep semantik, khususnya pembelajaran mengenai homonim. Materi selanjutnya adalah kegiatan berdiskusi bersama teman yang terdapat pada halaman 56-58. Materi ini dikaji menggunakan pendekatan pragmatik. Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa berdasarkan situasi, tujuan komunikasi, dan hubungan antara penutur dengan lawan bicara. Dalam kegiatan ini, peserta didik diminta berdiskusi mengenai berbagai jenis kendaraan. Mereka saling bertanya, menjawab, mengemukakan pendapat, memberikan tanggapan, kemudian mempresentasikan hasil diskusi. Kegiatan tersebut mengajarkan bahwa penggunaan bahasa harus memperhatikan kesopanan, menghargai pendapat orang lain, serta berbicara sesuai dengan situasi yang sedang berlangsung. Jadi yang dinilai bukan hanya benar atau salahnya jawaban, tetapi juga bagaimana peserta didik menggunakan bahasa dalam interaksi sosial. Melalui aktivitas berdiskusi, siswa belajar berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam kelompok, dan menyampaikan pendapat dengan santun. Oleh karena itu, materi pada halaman 56-58 merupakan contoh penerapan konsep pragmatik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi terakhir yang saya analisis adalah menulis kalimat transitif dan intransitif yang terdapat pada halaman 9 sampai halaman 10. Materi ini termasuk ke dalam kajian sintaksis. Sintaksis merupakan cabang linguistik yang mempelajari struktur kalimat serta hubungan antar unsur dalam kalimat. Pada kegiatan ini, peserta didik diminta menulis pengalaman mereka menggunakan minimal 2 kalimat transitif dan 2 kalimat intransitif. Kalimat transitif merupakan kalimat yang memerlukan objek. Contohnya, ibu mencuci pakaian. Sedangkan kalimat intransitif tidak memerlukan objek. Contohnya, adik tidur. Melalui latihan tersebut, peserta didik belajar menyusun kalimat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, mereka juga belajar menyampaikan ide secara runtut, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Menurut Ramlan, tahun 2005, sintaksis mempelajari struktur kalimat dan penggunaannya dalam komunikasi. Oleh karena itu, latihan pada halaman 9-10 merupakan bentuk penerapan konsep sintaksis karena melatih siswa menggunakan struktur kalimat yang benar dalam kegiatan menulis. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa buku Bahasa Indonesia kelas 4 telah mengintegrasikan berbagai cabang ilmu linguistik ke dalam aktivitas pembelajaran. Yang pertama, halaman 4-5 menerapkan kajian fonologi melalui kegiatan membaca nyaring. Lalu halaman 9-10 menerapkan kajian sintaksis melalui latihan menulis kalimat transitif dan intransitif. Selanjutnya, halaman 27 menerapkan kajian sastra anak melalui cerita Kepala Sukulen yang mengandung nilai karakter. Selanjutnya, halaman 31-32 menerapkan kajian semantik melalui pembelajaran homonim. Yang terakhir, halaman 56-58 menerapkan kajian pragmatik melalui kegiatan berdiskusi. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak, tetapi juga menerapkan teori linguistik dalam aktivitas yang menarik, kontekstual, dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.